Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku yang semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa RIS TV yang semoga Allah jaga dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dimana seluruh amal-amal saleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Maka dari itu, anak-anakku dan juga pemirsa RIS TV yang semoga Allah rahmati, marilah kita gunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itu dapat kita raih dengan dua cara, yaitu dengan mengamalkan amal saleh dan juga dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kami akan menyampaikan beberapa anjuran atau sunnah-sunnah dari Nabi SAW berkaitan tentang puasa. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi motivasi bagi anak-anakku sekalian dan juga untuk pemirsa RIS TV agar kita senantiasa memaksimalkan bulan Ramadan pada kesempatan kali ini. Sunnah yang pertama yaitu dianjurkan bagi siapapun yang hendak berpuasa agar tidak meninggalkan sahur. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yasuma falyatasahhar bi syai'." Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah ia bersahur. Ya, mengapa Nabi SAW memerintahkan demikian? Karena di dalam sahur itu terdapat yang namanya keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian sunnah yang kedua, yaitu dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya. Ketika azan maghrib berkumandang, maka bersegeralah untuk berbuka puasa. Karena itu termasuk ke dalam sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, jadi ketika azan maghrib berkumandang, maka bersegeralah untuk berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda, karena sunnah ketika berpuasa yaitu kita menyegerakan berbuka puasa. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma apabila ada. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Ya. Dahulu Rasulullah SAW biasanya beliau berbuka dengan rutab. Apa itu rutab? Rutab itu adalah kurma basah. Ya, kurma basah. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Ya, dahulu Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutab sebelum menunaikan salat. Ya, sebelum menunaikan salat maghrib. Fa illam takun rutabat, ya, jika tidak ada rutab,
fa'ala tamarat, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar. Apa itu tamar? Tamar itu kurma yang kering, kurma kering ya. Tadi kalau rutop itu kurma basah, kalau tamar kurma kering, ya. Fa illam takun, apabila tamar tidak ada, ya. Apabila rutop dan tamar tidak ada, ya. Hassa hasawatin min ma, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka hanya dengan seteguk air, ya. Jadi disunahkan kepada kita semua apabila berbuka puasa disunahkan memakan kurma. Baik itu kurma rutop, kurma basah ataupun kurma tamr, kurma yang kering, ya. Kemudian sunnah yang keempat yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Perlu diketahui bersama bahwa ketika kita berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa, ya. Jadi di saat-saat kita ingin berbuka puasa, itulah waktu-waktu yang paling mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kemudian was-shaim. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa. Was-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doa orang-orang yang terzalim. Jadi, ya, di waktu kita ingin berbuka puasa, sebisa mungkin kita sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ujung-ujung atau di penghujung waktu ketika ingin berbuka puasa, disitulah waktu yang paling mustajab. Kemudian sunnah yang kelima yaitu memberi makan pada orang yang berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maksudnya memberi makan orang yang hendak berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua untuk saling berbagi di bulan yang mulia ini. Kemudian sunnah yang keenam yaitu memperbanyak beramal saleh. Memperbanyak amal saleh. Dan di antara amal saleh yang paling dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan suci Ramadan yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ikhwati fillah, anak-anakku dan pemirsa RIS TV dimanapun antum berada, yang semoga Allah jaga antum semua, tidak diragukan lagi bahwa keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu dilipat gandakan, dikali lipat menjadi 10 semisalnya. Ya, jadi kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat semisalnya. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum. Marilah kita gunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk memperbanyak beramal saleh. Salah satunya yaitu adalah membaca
Al-Qur'an, ya. Karena dikisahkan bahwa para salaf terdahulu, para salafus saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, ya, di antara mereka ketika di bulan Ramadan, di antara mereka ada yang menghatamkan setiap 10 hari sekali. Ya, maksudnya setiap 10 hari sekali. Jadi selama Ramadan full, mereka menghatamkan sebanyak 3 kali. Ada juga di antara mereka yang menghatamkan 5 hari sekali. Ya, 5 hari sekali. Jadi dalam Ramadan full, mereka menghatamkan Al-Quran yaitu sebanyak 6 kali. Dan di antara mereka ada yang menghatamkan 3 hari sekali. Jadi selama 1 Ramadan full, mereka menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Dan ada juga di antara mereka, atau banyak bahkan, yang menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali. Jadi selama Ramadan full, mereka menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Ya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dikisahkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi selama 1 bulan Ramadan full, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Subhanallah. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, gunakanlah waktu sebaik-baiknya, ya. Karena belum tentu di tahun depan kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita dapat memaksimalkan amal-amal saleh pada bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk beramal saleh di bulan yang mulia ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.